terakhir ini saya sudah bisa berhubungan baik dengan keluarga saya bisa diterima dengan keluarga saya, dan puji Tuhan juga mereka sudah menerima apa arti perbedaan antara keluarga saya dan juga saya. Karena keluarga saya masih belum dimenangkan atas nama Tuhan, tapi saya percaya suatu saat nanti, waktunya cepat, pasti cepat, saya percaya mereka nanti pasti akan terima Yesus. Saya sebenarnya untuk menceritakan ini harus panjang ya, cuman berhubung waktu saya mungkin bisa mempersingkat saja. Jadi saya terima Yesus itu bukan karena siapa-siapa, bukan karena saya kenal dengan orang lain atau berteman dengan siapa, tapi saya terima Tuhan Yesus karena saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Waktu itu saya sedang menjalankan ibadah saya, dan waktu itu saya berdoa. Setelah saya baca Alkitab, saya berdoa bahwa Tuhan, saya bilang sama Tuhan saya kan waktu itu kan, ya Allah, kalau misalkan Tuhan Yesus benar-benar ada, tolong pertemukan saya, tunjukkan kalau Tuhan Yesus benar-benar ada. Hingga akhirnya saya selesai berdoa, saya kembali tidur lagi. Waktu itu sekitar jam 2 saya kembali tidur. Pintu kamar saya diketok 3 kali, dan di situ saya melihat sosok wajah yang saya nggak pernah kenal. Karena dari saya dulu saya punya sixth sense, saya bisa melihat apapun itu, orang mau meninggal, terus hantu segala macem. Cuman kali ini pas saya melihat sesuatu yang beda, saya cuma bisa melihat dari leher ke atas. Saya melihat, pertama kali saya melihat, dan saya melihat matanya. Ternyata itu mata Tuhan, itu benar-benar bikin saya tuh adem, nyaman, damai. Dan saya nggak tahu, maksudnya nggak tahu dalam arti kok kalau misalkan hantu kok kenapa penampakannya beda gitu loh. Jadi cahayanya tuh cahaya putih terang gitu, akhirnya ada sosok wajah itu. Saya nggak berani cerita ke siapa-siapa, ke keluarga saya pun juga saya nggak berani, saya keep sendiri. Hingga akhirnya saya bertemu sama teman saya, sahabat saya, Bang Roy. Saya bilang, Bang Roy, saya kok mengalami seperti ini, apa maksudnya? Dia cuma bilang gini, Nania, kamu tuh sudah dipilih sama Tuhan. Kamu saatnya sekarang melayani Tuhan, permuliakan nama Tuhan. Caranya seperti apa saya nggak tahu. Kamu punya suara yang bagus katanya. Ya permuliakan nama Tuhan dengan suara kamu. Itu aja sih, dia bilang gitu kan. Akhirnya saya mulai pelayanan saya pertama kali. Waktu itu saya pelayanan di Gading Serpong di daerah Jakarta. Setelah itu ketika saya hafalin lagu, sebelum saya pelayanan saya hafalin lagu ini sampai sekarang detik ini pun saya selalu kemana-mana, setiap kali saya pelayanan atau Natal segala macam saya selalu bawain lagu ini, karena lagu ini membuat saya menjadi sosok, menjadi pribadi yang sangat kuat akan Tuhan. Judulnya Bagai Raja Wali. Dan kebetulan maaf sekali hari ini saya tidak bawakan lagu itu karena kita bersuka cita di sini karena kelahiran Tuhan Yesus kita pastinya. Amin. Jadi saya menceritakan saja. Jadi saya ketika saya nyanyi lagu ini itu merasa beda dengan lagu-lagu yang lain, lagu-lagu duniawi lah bahasanya seperti itu. Dan puji Tuhan hingga detik ini saya menjadi kuat sampai akhirnya saya memutuskan untuk dibaptis. Pada waktu itu saya dibaptis. Awalnya keluarga saya belum tahu, tapi akhirnya sampai mereka tahu saya dibuang saudara dari keluarga saya. Saya punya anak, saya nggak boleh ketemu. Setiap kali saya kasih uang buat buat bulanan segala macam ditolak, dan mereka bilang itu uang haram. Saya sempat kecewa, sempat pahit sama Tuhan, tapi ternyata di situ tidak membuka jalan untuk saya menjadi baik. Yang ada malah saya terpuruk. Saya cuma bilang, Tuhan, saatnya sekarang saya mau denger-dengeran deh sama Tuhan. Saya berserah sama Tuhan, bukan terserah, tapi berserah. Ketika saya berserah, Tuhan bicara kepada saya. Dia bilang, Nania, kamu diam dan saatnya saya bicara. Ya sudah. Akhirnya setelah beberapa waktu lama gitu, sekitar 2 tahun dan begitu,
saya benar-benar nggak bisa ketemu konteks segala macam, saya nggak bisa, sampai akhirnya bapak saya orang pertama kali yang bilang bahwa saya kafir segala macam, apalagi mami juga sih, itu bilang dia SMS-nya singkat banget saudara, singkat, cuman bilang, Nia bapak kangen. Saya ngerasa ya, oh ternyata Tuhan Yesus itu bekerja. Saya nggak tahu berapa puluh tisu box yang mesti saya habiskan untuk setiap hari saya nangis, hanya gara-gara saya membela nama satu nama, maksudnya satu nama Tuhan Yesus, tapi saya malah dibuang. Tapi ketika saya berserah, keadaan berubah saudara, keadaan sangat berubah. Yang ada Tuhan gendong saya, angkat saya, menyatakan bahwa kamu anakku, tidak akan pernah aku biarkan kamu. Singkat ceritanya, saya mulai sudah membaik dengan keluarga saya, sampai akhirnya saya bisa pulang untuk pertama kalinya di Jawa Timur. Saya orang Jawa, tapi saya ada half Pakistannya, makanya agak-agak Taliban ya, agak-agak Timur Tengah gitu ya. Akhirnya saya bisa ngobrol segala macem, tapi nggak tahu kenapa waktu itu mami saya masih belum bisa terima saya 100%. Wajar karena orang tua. Saya kalau misalkan ngikutin daging saya marah, saya bisa. Cuman Tuhan kan tidak mau seperti itu. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan, kejahatan dengan kebaikan. Saya lakukan itu hingga akhirnya saya dikurung di rumah saya sendiri saudara. Saya rasa sebelumnya saya habis nyanyi dari Balikpapan, saya waktu itu pulang ke Jawa Timur, ke Kediri. Saya bilang, perasaan saya nggak enak gitu, saya mau pulang kok kayaknya ragu-ragu segala macam gitu, tapi ego saya mengatakan, Nani ya, kamu mesti pulang, kamu mesti ketemu anak kamu gitu. Tapi di sisi lain hati saya ini kayak rasa, aduh kenapa ya, kayak berat gitu kan. Saya cerita, saya pulang akhirnya ada kejadian saudara. Saya disekap di rumah saya sendiri selama 10 tahun. Saya dihajar sama mami saya dihajar sama bapak saya udah disiapin pasung saudara. Saya benar-benar kesiksa di situ. Dan saudara tahu itu koper semuanya, baju-baju saya dibakar sama mami saya pakai bensin saudara. Dan saya ada di samping koper itu. Saya cuma bilang sama Tuhan, kalaupun saya mesti selesai pada hari ini juga, saya tidak akan pernah menggantikan nama Tuhan Yesus dengan nama siapapun juga. Saya tidak pernah akan mau, saya nggak mau, benar-benar nggak mau untuk kembali ke masa lalu saya, karena saya punya prinsip, there is no future in the past. Tidak ada masa depan di masa lalu saya. Hingga akhirnya Tuhan, saya jujur sama Tuhan, saya takut Tuhan, mesti apa saya sekarang? Saudara tahu saya dijambak, saya ditendang, saya benar-benar dihajar itu selama 10 hari, sampai akhirnya saya ngomong sama bapak saya dekat sama bapak saya ngomong, Pak, saya itu terima Yesus bukan karena siapa-siapa, saya bilang, tapi karena aku ketemu sendiri sama Tuhan Yesus. Tolonglah ngerti perasaan saya bilang, seorang bapak kepada anaknya. Ya sudah, akhirnya bisa. Semua handphone semua disita saudara, tidak ada satupun. Karyawan mami saya semuanya di handphone diambil semuanya. Saya benar-benar rasa takut. Akhirnya suatu saat waktu itu saya dibawa sama mami saya pergi sama bapak saya. Mami saya nyetir, saya duduk di belakang. Saya cuma nangis, Tuhan aku takut, apa yang akan terjadi sama aku? Saya bilang kan, Tuhan cuma bilang gini, jangan pernah beranjak dari mobil. Jangan pernah beranjak dari mobil. Benar saudara, begitu pintu mobil dibuka, saya diseret sama mami saya, sedikit pun saya tidak bergeser dari tempat duduk saya. Saudara tahu apa yang akan dilakukan? Saya akan dikembalikan ke masa lalu saya, tapi Tuhan tidak izinkan. Setiap hari saya berdoa, setiap hari saya minta sama Tuhan, hingga akhirnya pada suatu saat ada mukjizat yang luar biasa. Saya nggak tahu kenapa waktu itu di kantong bapak saya, handphone bapak saya kan diambil sama mami kan, diambil gitu. Itu ada handphone di mana di celana kantong bapak saya. Akhirnya saya telepon manajemen saya saat itu juga, karena saya sudah ngobrol heart to heart sama bapak saya ngobrol. Akhirnya bapak saya meloloskan saya, ibaratnya mendukung saya untuk meloloskan diri.
Jadi saya kembali lagi ke Jakarta, saya cuma bilang sama Bapak percaya, saya bukan karena siapa-siapa terima Yesus, tapi diri saya sendiri. Hingga akhirnya berjalannya dengan waktu, setiap saya berdoa, saya kalau berdoa sama Tuhan udah kayak temen, kayak bapak, kayak gimana ya, kayak misalkan kalau misalkan saya ada kenapa-napa, saya selalu ngomongnya begini, Tuhan, aku tuh begini Tuhan, begini, seperti bercerita, bukan yang pakai bahasa yang harus seperti apa, tidak. Tapi saya ngerasa bahwa itu orang tua saya, bapak saya, itu yang saya rasa. Dan saya anaknya, apapun yang saya omongkan, apapun yang saya inginkan, saya ngomong sama Tuhan, maka semuanya akan dapat dikasih sama Tuhan. Tapi dengan catatan, kita mesti percaya dulu. Saya percaya dulu saudara, bahwa saya akan selamat. Tuhan akan kasih itu. Dan puji Tuhan, selama 4-3 tahun ke depan ini, ke belakang ini, saya sudah bisa bertemu dengan keluarga saya lagi, bisa kumpul dengan anak saya lagi. Dan puji Tuhan, tahun ini mereka mengucapkan Natal kepada saya. Luar biasa, indah loh ikut Tuhan Yesus itu. Yang pasti saya gak akan pernah mau untuk kembali ke masa lalu saya. Karena Tuhan Yesus itu indah. Setiap jam saya selalu berdoa, setiap jam, setiap detik, setiap menit, saya butuh Tuhan saya. Karena